registrasi pengguna. Untuk A, pengguna harus berumur 16 tahun ke atas untuk menggunakan aplikasi ini. Jelas di sini ditegaskan untuk pengguna yang di bawah 16 tahun itu berarti belum diperkenankan. Apakah suatu saat diperkenankan? Diperkenankan kalau sudah berumur 16 tahun. Untuk poin B, pengguna mempunyai akun Facebook sebagai autentifikasi saat akan terkoneksi dengan server Indo PWT. Itu berarti diwajibkan bagi kita pengguna itu mempunyai akun Facebook untuk terkoneksi atau untuk tadi syarat registrasi ke atau dengan server Indo PWT sebagai alat, sebagai sarana dan sebagai kunci untuk masuk sebagai pengguna aplikasi Indo PWT. C. Pengguna mendapatkan ID oleh sistem Indo PWT secara otomatis serta acak sebagai identitas dan dapat digunakan sebagai polsek atau tanda panggilan. Jadi di sini menurut pemahaman Dimas, pengguna mendapatkan ID oleh sistem Indo PWT, mendapatkan ID itu kalau saya adalah kode identitas diri kita, misalkan Dimas, ID saya CRX6B. Nah ini yang membedakan antara Dimas yang satu dengan Dimas yang lain itu berada di ID, yaitu CRX6B. Ada lagi nanti Dimas lagi, nah, tapi bukan CRX6B, tapi bisa CRW 7A misalnya seperti itu. Yang dapat digunakan sebagai call sign, yaitu sebagai tanda panggilan, terutama untuk membedakan antara pengguna yang mungkin yang sama nickname-nya atau apa kan seperti itu. D. Masing-masing pengguna diperkenankan memiliki maksimal 2 ID. Jadi di sini ditegaskan bahwa kita pengguna aplikasi Indo PWT diperkenankan memiliki maksimal 2 ID. Itu maksimal 2 ID. Dan kalau lebih dari 2 bagaimana? Nah itu nanti tentunya dari pihak manajemen Indo PWT akan menindaklanjuti, karena di sini sudah ada batasan bahwa diperkenankan maksimal memiliki 2 ID. Kurang lebihnya demikian, Budian kembali. Roger. Sungguh luar biasa Pak Dimas untuk pemahamannya. Tetapi kita tanya lagi kepada Andi Syahid, ada yang bisa ditambahkan? Andi Syahid, atas pemahaman yang sudah disampaikan Pak Dimas, Andi Syahid menunjukkan. Ngecer ya. Sudah bagus ya Om Dimas, sudah bagus. Tapi bukan tapi saya izin ya demikian menambahkan tapi pemahaman aja ya. Demikian berumur 16 tahun ke atas ya. Kenapa harus berumur 16 tahun ke atas? Karena di sini berkaitan dengan registrasi. Gitu ya. Yang di bawah umur 16 tahun ya. Ketika ada 16 tahun yang belum mampu membuat sebuah akun Facebook. Gitu ya. Kemudian dalam hal ini data-data dirinya. Gitu ya, data dirinya mungkin dalam hal ini belum lengkap. Yang berikut ya, alasan banyak. 16 tahun ini adalah
masa-masa di mana seorang anak ataupun seorang warga ini, warga Indonesia ya, masa-masa pentingnya untuk dapat menimba ilmu di lembaga pendidikan gitu ya, bukan di Indo WWT. Ada sesi-sesi ya, waktu bagaimana nanti dia akan dapat mengkondisikan di aplikasi Indo WWT, namun panduan dari orang tua seperti itu, harus ada orang tua yang mendampingi. Lalu bagaimana dengan terlepas daripada orang tua? Demikian yang kita takutkan seperti itu, ada masih lebih banyak nilai negatif ya, nilai negatifnya lebih banyak daripada positifnya nanti ketika umur 16 tahun ini menggunakan Indo WWT seperti itu. Belum lagi di cara komunikasinya, mungkin lebih banyak canda-candaan, lebih banyak nanti nangis, dibentak dikit nangis, contoh gitu ya. Kemudian pada saat nangis nanti lapor orang tua, itu Indo WWT saya dibentak-bentak, contoh gitu ya. Nah, dalam hal ini secara kedewasaannya belum begitu bagus. Jadi di sini ya, untuk pengguna harus berumur 16 tahun ke atas gitu ya. Nanti rekan-rekan bisa menambahkan yang berikut apa demikian. Akun Facebook sebagai autentikasi. Nah, berhubungan dengan akun seperti tadi yang saya sudah sampaikan juga ya, terkadang ini seorang anak dia lupa dia lupa yang namanya seperti password, lupa ya. Demikian banyak kendala-kendala ya dari umur 16 tahun ini dalam hal ini melakukan sebuah registrasi gitu ya, registrasi untuk dapat mempergunakan aplikasi Indo WWT. Demikian seperti itu, dan yang lainnya. Kemudian mengenai apa tadi kalsen ya, demikian tanda panggilan. Contoh ada salah satu rekan Mbak Noni Patria, demikian dia hadir, ada foto profilnya tapi namanya nggak ada. Pasti rekan-rekan pasti pernah menemukan seorang user yang hadir di channel, namanya nggak ada tapi ID-nya ada gitu ya. Lalu bagaimana cara menyapanya ini? Nggak ada nama. Terkadang karena kita kurang fokus ya, mungkin dalam hal ini juga kita belum melaksanakan sebuah sharing ya seperti itu, akhirnya kita lupa. Bagaimana, ada yang langsung main fitur, ada yang mencuekin gitu ya, nggak disapa, padahal kita sudah harus ya memberikan ataupun menyapa, karena ini adalah silaturahmi aplikasi Indo WWT ya. Demikian untuk kita bersilaturahmi antar sesama pengguna. Tapi dia nggak ada nama, Mandi, coba lihat itu. Nah, ada kalsen ya di bagian bawah ataupun ID yang dapat digunakan sebagai kalsen tanda panggilan. Mbak Noni Patria nggak ada nama, tapi kita bisa manggil dengan cara yang tadi gitu ya. Contoh gitu, Mbak Dian, Pertiwi 026, selamat malam. Udah pasti dia terkopi. Iya, yang dipanggil adalah ID saya, karena itu sebuah tanda panggilan. Dan yang berikut apa ya, berapa poin? Saya nggak lihat ya di jalur belakang apa di syarat dan ketentuan, saya nggak buka. Mbak Dian ganti. Baik ya. Untuk yang terakhir, masing-masing pengguna diperkenankan memiliki maksimal 2 ID, Om Andin. Diperkenankan ya memiliki 2. Merupakan satu bagian kerjasama yang luar biasa ya antara kita pengguna dan pihak Indo WWT. Nah, di sini diperkenankan untuk 2 ID ini karena bisa saja ada kejenuhan, ada jenuh ya, ada sifat jenuh dari kita. Ini aja, saya mau lebih, contoh ya. Udah diperkenankan 2 karena perangkatnya contoh 2, perangkatnya ada 2 gitu. Udah boleh tuh, satu lagi dipergunakan. Tentunya satu bisa stay di channel, satu bisa bersilaturahmi ke channel lain seperti itu. Sebagai wujud juga keterbukaan kita. Demikian, sebagai dalam hal ini kemudahan dalam pendataan administrasi di channel seperti itu gitu ya.
Itu aja untuk yang namanya diperkenankan untuk 2 ya, maksimal 2, minimal ya 1. Di atas maksimal jangan gitu ya, rekan-rekan, karena kita di sini bagaimana keterbukaan kita sendiri. Seperti itu menjadi seorang user ini kita dituntut. Demikian ya rekan-rekan, walaupun kita punya perangkat 10 contoh. Saya punya perangkat 10 nih, buat akun 10 aja. Kemudian oke, di satu channel kalau cuma 1 warga, saya buat nanti jadi 10 warga karena saya punya perangkat 10 contoh gitu ya. Nah, di sini kita tidak tidak sesuai dengan apa yang menjadi alur ya, ataupun apa yang menjadi sebuah amanah ya dari aplikasi Indo VWT. Keterbukaan kita, sinergi dan loyalitas kita dalam hal ini yang turut serta juga dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Nah, itu semua itu, apalagi kita punya asas Sumpah Pemuda ataupun Pancasila dan Undang-Undang Dasar gitu ya. Jadi untuk insya Allah untuk pemahaman pada poin ini rekan-rekan sudah memahami, dan tentunya untuk 2 ID sudah cukup gitu ya, sudah mantap, sudah cukup ya, bagus. Saya dari dulu ya Andi Zahid 1 ini aja, demikian yang plenoran ini, demikian edukasi ya ini, meet up ya ini. Tuh coba ke channel ada nggak Andi Zahid di sana? Nggak ada. Atau nama lain pernah mungkin ya, hanya di teman-teman channel 10 atau warga saya selama Om Andi Zahid jadi penanggung jawab channel, pernah nggak perangkatnya 2 naik atau akunnya 2 gitu, ada nggak? Gitu ya, 1 saya rasa sudah cukup. Ini juga sudah saya rasa dalam hal bersilaturahmi, keterbukaan kita, transparansi ya sudah. Kemudian karena kita menjunjung yang namanya harkat dan martabat. Demikian. Kembali ya Mbak Dian untuk di poin berikut ini. Sekarang pukul 20:54. Harapan besar saya seluruh rekan-rekannya, terkhusus warga 026 ini, di acara sharing kita ya, di syarat dan ketentuan ini kita bisa saling belajar. Itu saling belajar ya. Saling dalam hal ini ada hikmahnya apa? Silaturahmi kita semakin erat. Om Andi Zahid dalam hal ini sebagai pendampingnya di 026 ini, semakin kita kenal, semakin dekat. Demikian seperti itu. Nah, inilah wujud silaturahmi kita. Hikmah yang kita dapatkan adalah kita lebih akrab lagi. Demikian, bukan karena ada apanya ya, tetapi apa adanya. Mbak Dian, kembali jalur ganti. Iya, terima kasih untuk pemahaman dari Om Andi Zahid yang sudah memahamkan gitu mengenai registrasi pengguna ya di poin A, B, C, dan D. Ini terlalu banyak ya Om kalau langsung 4 poin ya. Karena juga ini ya tidak melihat atau membaca gitu. Nah, per poin saja gitu. Iya, Bambang. Bentar ya, itu. Atau mungkin ada yang mau didahulukan, Bambang Usmanto ini. Pingnya 3.000 Bu, mungkin kesenggol. Oh iya, terima kasih yang dicek. Iya, setelah ini di overhandle ya untuk kewajiban pengguna ini nanti dibacakan A saja, B saja, C saja supaya tidak lupa gitu. Itu dicek apakah bisa untuk menghandle ini. Roger ya Bu, baru landai tadi sambil mendengarkan dari sayup-sayup ya. Begitu baik. Saya baca ini nih.
Saya baca dulu ya, biar nanti kalau udah saya baca nanti saya moderator gitu. Tadi sampai di bentar dulu. Tadi udah siapa aja Bu yang baca, Bu? Rocker. Iya, tadi sudah ada Om Tulus, juga ada Pak Dimas, ada Om Depi, ada Mas Ari Salju gitu. Yang lain belum seperti itu. Om Budi Cek. Di nomor 2 ya, untuk nomor 2 keanggotaan pengguna, nomor 2 kewajiban pengguna di poin A belum ya, seperti itu Om Budi kan. Rocker ya, tadi saya terkopi Kang Tulus, Kang Depi, Pak Dimas. Kalau Ari Salju tadi saya keluar sebentar nyari sosis Monik. Begitu, baik, di poin 2 kewajiban pengguna 2.A memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan kebijakan yang berlaku dalam aplikasi Indo VWT. Ya, pemahaman saya ini memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan kebijakan yang berlaku dalam aplikasi. Artinya aplikasi ini juga ada aturannya, sama halnya di negara kita harus ada aturan, karena kalau tidak ada aturan semrawut gitu kacau balau, bini lu bini gua, wah repot itu, istri kamu istri saya juga, wah itu jangan. Makanya tetap ada aturan yang mengatur terkait aplikasi ataupun pengaturan dalam negara Republik Indonesia. Kurang lebihnya seperti itu dari saya. Gitu langsung ke Om Andi, rocker. Nah, demikian kok gitu. Jadi kita belajar gitu ya. Kita belajar dalam hal ini memberikan sebuah pemahaman. Kembali lagi ya, terkait sebuah tulisan ataupun kalimat ya yang tertera ataupun yang kita baca. Gitu ya. Jadi kita belajar bersama. Demikian. Nah, saya menuset nih. Iya, 1 menit lagi ya. Syarat dan ketentuan. Baik, simak ya. Ini caranya gini. Kewajiban pengguna. Jadi ya, A. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan kebijakan yang berlaku dalam aplikasi Indo VWT. Jadi ya, pengguna wajib ya. Di nomor 2, kewajiban pengguna ataupun kalau kita akan sampaikan, kita bacakan, jangan lupa ya. Jangan lupa menambahkan pengguna wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Demikian gitu ya. Pengguna wajib. Maka dalam hal ini kata wajib harus gitu ya, harus demikian seperti itu. Dan kebijakan yang berlaku dalam aplikasi Indo VWT. Apa nih kebijakan dari aplikasi Indo VWT? Banyak ya. Yang kebijakan dibuat sebuah alur. Demikian. Oleh situasi dan kondisi ya, yang kita lihat pada saat ini, bahwa banyaknya pengguna aplikasi Indo VWT mengadakan kopdar kecil-kecilan, gitu ya, mengadakan kopdar kecil-kecilan. Kemudian dalam hal ini menggunakan atribut dari aplikasi Indo VWT. Contoh ya, contoh. Nah, pada saat ini apabila ini akan terjadi sesuatu ya, kita dalam hal ini memberikan sebuah pemahaman
agar tidak terjadi sesuatu hal di kemudian hari yang tidak kita inginkan. Gitu ya. Nah, dalam hal ini maka dibuatlah sebuah alur yang namanya pembuatan kaos atau seragam. Gitu ya, pembuatan alur kaos ya, alur pembuatan kaos atau seragam channel. 026 mau membuat seragam channel. Nah, inilah alur-alur yang diterbitkan, yang dikeluarkan oleh pihak IndoVWT melihat situasi dan kondisi. Demikian ya, yang tentunya dibutuhkan oleh pengguna, oleh usernya, oleh masyarakat ya, demikian seperti itu. Wah, kita kopdar, wah tiba-tiba ada yang pakai baju IndoVWT contoh gitu ya, kemudian dalam hal ini melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku ataupun yang berada di perundang-undangan Republik Indonesia, akhirnya contoh harus berurusan dengan hukum. Ada nama IndoVWT di situ. Nah, disinilah untuk bagaimana semua diantisipasi, maka terbitlah yang namanya sebuah alur ataupun kebijakan. Saya rasa sudah memahami ya, yang namanya yang tertera pada poin tersebut mengenai kebijakan. Demikian yang diterbitkan oleh IndoVWT. Di samping masih banyak yang lainnya, alur-alur yang tentunya sudah diterbitkan. Demikian seperti itu, rekan-rekan. Pukul 21:03. Bagian, mungkin rekan lain mau menambahkan ya, dipersilakan juga ganti. Roger, ya artinya sesama dengan aturan ya Om ya, alur juga ya, atau yang ada aturan kewajiban memenuhi aturan atau yang termasuk di perundang-undangan. Berarti artinya juga aturan ya, alur yang ada di IndoVWT gitu ya maksudnya Om Andi, ganti. Jadi tinggal sendiri, ganti. Gak terkopi ya, udah gak terkopi ya. Saya juga kepental ya tadi, nggak dengar apa-apa gitu. Ya, izin untuk mungkin menurut pemahaman saya juga ini untuk kewajiban pengguna di A ya, memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Berarti di sini bahwasanya aplikasi IndoVWT ini adalah aplikasi yang tentunya legal sesuai dengan peraturan perundangan yang ada di negara Republik Indonesia ini. Seperti itu. Jadi apapun yang ada, peraturan-peraturan yang ada di IndoVWT ini tentunya adalah peraturan yang juga sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Itu dari pemahaman saya seperti itu. Jika Andi seperti itu, kembali ke dicek kan. Roger, iya. Jadi tadi mungkin pemahaman saya ya, artinya harus ada aturan ya. Yang mana aturan itu mengatur, termasuk di dalamnya ada alur, 12 alur, termasuk tadi salah satu alur yang disampaikan ketika ingin membuat suatu merchandise atau souvenir yang terkait ada lambang atau logo IndoVWT. Seperti itu Om Andi. Terima kasih Om Andi. Baik teman-teman, apa sudah ada yang ditambahkan lagi nih atau perlu ke poin selanjutnya Om Andi kan? Langsung saja ya toh Om, ke poin selanjutnya. Roger, baik. Kalau begitu poin selanjutnya saya menuju Mas Geri di 2 poin B ya, poin 2.B. Silakan Mas Geri dibacakan dan pemahamannya. Mas Geri, ganti. Ajar Om.
Oh ya, dikondisikan. Baik, saya menuju tadi mana Mas Priyo Widodo. Silakan Om Priyo. 2.B Roger. Roger 2.B kewajiban pengguna. Setiap pengguna bertanggung jawab terhadap kerahasiaan hak akses, informasi, dan aktivitas lainnya dalam aplikasi Indo VWT. Titik. Kembali ke Kang Budi. Monggo. Pemahamannya jenengan sendiri kira-kira apa Om Priyo, monggo. Roger, nggih. Ini kalau saya menyikapi yang B ini lebih sulit memahaminya ya dibandingkan beberapa peraturan yang dia atasnya itu, karena di sini tersurat setiap pengguna bertanggung jawab terhadap kerahasiaan hak akses. Nah ini kerahasiaan hak akses ini berarti di sini ada sesuatu yang rahasia gitu loh, saya memahami. Kemudian informasi dan aktivitas lainnya dalam aplikasi Indo VWT. Ini saya malah justru sangat ngeblank nih, karena di sana tersurat hal-hal yang rahasia. Sedangkan kalau yang misalnya dari poin A aja sudah jelas, ketentuan peraturan berdasarkan perundang-undangan jelas. Undang-undang kita kan di sana udah tertinggi, misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di bawahnya ada turunan-turunan daripada undang-undang, sehingga di bawahnya itu ada kebijakan dari tim manajemen Indo VWT, itu jelas. Tapi yang di sini pengguna bertanggung jawab terhadap kerahasiaan hak akses. Wah, ini saya menjelaskan kepada forum ini bahwa saya sangat nggak jelas nih. Saya nggak artinya bukan saya nggak jelas, tidak tahu. Itu kalau saya memahami setiap anggota itu seharusnya menjaga kerahasiaan apa ya gitu. Seperti itu Om Budi. Karena sifatnya rahasia, jadi saya nggak tahu ini rahasia. Saya kembalikan ke Om Budi, intinya saya belum paham. Jujur di monitor ya. Terima kasih Om. Makanya saking rahasianya sampai kita juga nggak tahu ya. Hak akses itu biasanya kalau hak akses. Ya mungkin Om Andi nanti bisa menjelaskan. Silakan Om Andi Syahid. Kita pemahamannya untuk kita. Om Andi, monggo. Roger, kerahasiaan hak akses. Tapi yang lain pasti sudah terkopi. Ada yang ada rekannya sudah tahu kok. Demikian. Kerahasiaan hak akses. Om Budi, dibaca lagi satu kali supaya kita telah pelan-pelan. Gitu ya. Kang Widodo, mari nanti kita kupas pelan-pelan ya pada poin ini. Dibaca lagi satu kali. Demikian yang tadi kan. Roger, iya kalau hak akses itu biasanya akses kita masuk, yaitu akun Facebook. Kalau nggak salah itu ya Om Priyo ya. Karena akun Facebook itu kita yang pegang atau email juga ya. Waktu itu pas kita kupas kalau nggak salah. Gitu. Gimana Om Priyo? Sampai masuk akses ke Indo VPT pakai apa? Akses masuknya. Nah itu ya. Gitu Om Priyo Roger. Ya, Rogernya terkopi ya. Kalau kita memahami di awal kemarin ketika kita mengenal dan menemukan ya, kita ini bukan dikenalkan tetapi menemukan aplikasi Indo VWT ini. Kemudian kita mencoba masuk, akses untuk masuk kan menggunakan akun Facebook. Ya, di akun Facebook itu menurut saya akun Facebook itu kan bukan hal yang rahasia juga. Toh kenyataannya ketika kita membuka Facebook itu sangat ini ya, ada korelasi
Ketika buka Facebook, nama kita kemudian nama teman-teman kita keluar semua. Bahkan nama seseorang yang belum kita kenal di sana kita keluar ya, karena teman yang orang yang keluar itu namanya karena teman kita seperti itu. Jadi ada apa ya, hukum kalau dalam kelistrikan paralelis seperti itu. Kemudian akses informasi dan aktivitas lainnya dalam aplikasi Indo VWT. Jadi terus terang saya itu agak sulit ya memahaminya seperti itu. Kalau tadi dibilang akses kita masuk Facebook, jadi Facebook itu yang rahasia itu kan email kita dan password seperti itu. Sedangkan isi daripada Facebook itu di beranda dan seterusnya itu kan semuanya bisa diakses, bisa dilihat oleh teman yang kebetulan mengetahui nama akun kita atau alamat kita, kecuali kunci utamanya yaitu akunnya itu atau email atau Gmailnya seperti itu. Ya seperti itu Mas Budi, Om Budi, memang saya jujur ini nggak paham atau belum paham. Mungkin dari Om Andi Zahid nanti kan bisa memberikan suatu ulasan atau cakrawala sehingga seperti saya bisa paham mengenai seperti itu. Ya saya tetap berharap kepada Om Andi ya dan teman-teman lain untuk memberikan edukasinya. Saya kembalikan kepada Mas Budi Jack Roger. Roger, nah iya berarti hampir mirip ya, karena pasport ya, atau kata kuncinya itu kan hanya kita yang punya ya, yang tahu. Saya atau istri biasanya kalau saya gitu akun Facebook itu pasportnya, gitu. Password adalah kok pasport. Palu mulutnya orang kampung ya. Gitu Mandi kurang lebihnya Roger. Ya, benar ya, password. Demikian. Ketika password kita juga ya, kita sampaikan terang-terangan, akun kita itu gampang ya masuk. Demikian. Nanti ada yang mempergunakan nama kita, demikian akun kita sama. Demikian gitu ya. Dan bukan untuk diperuntukkan untuk umum. Gitu ya. Ada juga aktivitas lainnya gitu ya. Kalau yang tadi password ya download masih bisa. Aktivitas lainnya apa nih? Demikian curhat di channel gitu ya, curhat di channel. Wah istri saya 8 gitu ya, nafkah lahir batin itu semua saya penuhi ketika saya tidur sama istri saya begini ini informasi-informasi yang tidak untuk umum gitu ya. Wah tadi saya ke bank nyimpan duit ya gitu ya, nomor rekening saya itu sekian gitu ya. Kalau masuk saya tadi pas saya ketik ya password saya sekian, wah udah saya tarik. Itu satu informasi yang tidak diperuntukkan ya bagi khalayak umum. Ini jadi kita harus wajib menjaga kerahasiaannya. Demikian. Tiba-tiba gini, duitnya hilang di rekening. Demikian. Menyalahkan rekan-rekan di Indo VWT. Ya kemarin saya di Indo VWT di 026. Pada saat itu saya sharing, ngobrol sama rekan-rekan. Saya sampaikan nomor rekening saya. Password semua saya sampaikan. Kayaknya ada yang bajak. Nah, di sini sudah dijelaskan semua dengan baik ya. Ada informasi-informasi penting yang tentunya bukan harus kita jaga kerahasiaannya, bukan untuk umum. Begitu ya. Salah satunya tadi password ya, yang pertama. Yang kedua, informasi penting seperti yang tadi saya sampaikan. Itu ya. Contoh-contohnya, ini mudah-mudahan rekan-rekan semua sudah memahami. Ketika nanti ada yang bajak, ada nama saya di sana, demikian. Duit saya hilang di nomor di rekening saya. Pada saat ditanya ya, saya sempat menyampaikan itu di aplikasi Indo VWT. Demikian saya sharing di sana. Saya sampaikan semua rekening saya, password semua ya. Berapa digit itu saya sampaikan karena ada yang bertanya, contoh gitu ya. Jadi ini semua sudah dituliskan dengan jelas ya untuk rekan-rekan menjaga untuk kerahasiaan tersebut. Demikian.
Itu ya untuk pemahaman. Rekan-rekan yang mau menambahkan dipersilakan. Demikian ganti. Roger, monggo Budian. Mungkin ini juga tadi yang poin 2.b ini juga ada kaitannya dengan poin B2B ya, poin 2BC ya. Gimana sih? Poin B2C ya, kalau nggak salah juga ada keterkaitan ini, hak akses ini untuk penyalahgunaan hak akses juga ditanggung oleh pengguna gitu. Mungkin Budian ada yang mau disampaikan, silakan Budian. Iya, tentunya sudah semua disampaikan Om Andi. Dan di sini informasi dan aktivitas lainnya. Informasi ini karena kita biasanya juga di jalur koordinasi belakang ya gitu, menggunakan WhatsApp. Nah, di sini tentunya juga ada informasi-informasi di jalur tersebut ya, di chat itu yang juga tidak diperuntukkan. Tidak semua bisa diperuntukkan untuk umum gitu, seperti contoh chat di grup ataupun untuk informasi kontak yang ada di grup gitu, seperti itu. Kalau sedikit dari saya gitu, pemahaman saya ini seperti itu. Budi, semoga dilanjut lagi. Oh iya, ada Pak Dimas ya. Oh, ini juga ada keterkaitan ini. Gitu, untuk di kewajiban pengguna ini poin 2 titik C, D dan B, C dan D ya, ada keterkaitan ini. Begitu, hampir sama ya penjelasannya, mungkin seperti itu mungkin. Monggo Pak Dimas, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Iya, cuma sedikit tadi. Kenapa itu tadi Kang Priyo kok berterus terang dan jujur blank, kurang paham kan seperti itu. Karena sebelum Bang Andi Said memberikan penjelasan atau gambaran, di situ kita termasuk Kang Priyo Widodo itu memahaminya terhadap kerahasiaan hak akses informasi dan aktivitas lainnya. Nah, itu yang terkait, hanya terkait untuk Indo BWT aja kan seperti itu. Nah, setelah dijelaskan oleh Om Andi Said, oh ternyata itu hak akses informasi dan aktivitas umum. Nah, seperti tadi terkait dengan kerahasiaan pribadi kita, kerahasiaan jalur belakang dan lain sebagainya. Jadi sebelum dijelaskan atau diberi gambaran oleh Om Andi Said, kerahasiaan itu mutlak di dalam aplikasi Indo BWT. Dalam artian hak akses yang rahasia yang ada di Indo BWT, bukan di umum, termasuk dengan kehidupan kita. Seperti itu kurang lebihnya tambahan saya, Kang Budi Cek. Ruger di monitor ya, di samping ada Kang Bimo ya, Kang Ramli, juga Kang Metro, Kang Ujang yang baru terkoneksi, juga ada Kang Kliwon ya, Kang Suryanto kepental ini sama Mbak Siva. Seperti itu ya. Jadi ada keterkaitan antara poin 2 B ya, 2B, C dan D. Ya, Om Priyo, silakan. Terima kasih ya Om Budi. Saya tadi kan memang kalau saya nggak paham terus terang bilang dengan nggak paham. Seperti itu yang saya rasakan. Malah saya tadi yang B poin B ini memahami pemahaman saya ya pribadi ini. Ya kalau salah silahkan nanti kita. Setiap pengguna bertanggung jawab terhadap kerahasiaan akses. Ini saya malah memahaminya itu yang harus bertanggung jawab terhadap kerahasiaan akses, kemudian informasi ini menyangkut data-data kita sebagai pengguna atau user dan aktivitas lainnya yang sifatnya mungkin the record atau rahasia, itu yang bertanggung jawab menurut saya ini adalah sepertinya kayak manajemen EDBWT. Artinya ketika Om Budi, saya dan teman-teman lain
aksesnya, akun Facebooknya, kemudian memberikan data-data pribadi, itu kan harus terjaga, maksud saya itu kerahasiaannya oleh pihak manajemen ketika kita diminta persyaratan menjadi keanggotaan di Indo PPT. Itu pemahaman saya. Karena lain halnya mungkin yang lain ya, kecuali kan ketika user menyalahgunakan aplikasi, informasi dan seterusnya, nah itu tanggung jawab yang harus rahasia. Artinya sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh user. Itu aja pemahaman saya. Tapi kalau memang seperti bagaimana dijelaskan oleh Om Andi, berarti kita sebagai user bertanggung jawab terhadap akses kita, informasi kita sendiri. Itu ya memang ya sudah pasti sesuatu yang punya kita yang harus kita rahasiakan. Nggak mungkin kita eber-eberkan ke khalayak umum, misalnya password dan seterusnya. Tetapi sekali lagi tadi saya memahami kalimatnya saja, ini kalimatnya kalau menurut saya setiap pengguna bertanggung jawab terhadap kerahasiaan akses. Ya, saya yang menggunakan akses, yang menjaga rahasia saya siapa? Itu misalnya, berarti maksud saya atasan saya atau manajemen saya itu, atau manajer saya. Begitu Om Budi memahaminya, saya tadinya seperti itu, makanya saya bilang nggak paham saya kawan ini, karena ini persoalan saya harus bertanggung jawab kerahasiaan ini pengguna, bukan manajemen terhadap hak akses kita dan data-data kita, melalui seperti itu. Jadinya seperti ini, kita harus sama-sama bertanggung jawab ya, antara manajemen dan pengguna umum. Seperti itu kan Budi. Mohon informasinya dari Om Andi atau Budian dan yang lain-lainnya. Kembali ke Om Budi Jack Roger.